Hello everyone, we are Group 4 from Class S aka with me Ulfatun Nafisa and my partner Sintiana Terang. Today we are going to talk about a topic how we speak every day. It's a language varieties. Have you ever caught yourself speaking differently when you're with a friend compared to when you're in formal meeting or talking a teacher? That's exactly what this topic is about. Okay, we'll look at different types of language varieties, what causes them, and why they're important, not just as language but in real life, right? Okay, for more details will be explained by my friend, please Cynthia. Yeah, what are language varieties? So, language variety refers to different forms of the same language used by particular groups or in specific contexts. For example, language used at home versus language at school. Jadi secara sederhana, di sini tuh language variety adalah bentuk-bentuk berbeda dari satu bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu atau dalam situasi tertentu. Contohnya gitu ya, pastinya cara kita berbicara di rumah itu berbeda dengan cara kita berbicara di kelas atau di kantor. Okay, now there are 4 types of language varieties. The first is dialect, second sociolect, the third is idiolect, and register. Jadi di sini ada 4 jenis utama dari language variety, yaitu yang pertama dialek. Dialek itu variasi berdasarkan suatu wilayah. Kedua itu sosiolek, yaitu variasi berdasarkan status sosial atau kelompok sosial. Yang ketiga idiolek, yaitu gaya bahasa pribadi setiap individu. Dan yang terakhir itu ada register, yaitu variasi berdasarkan situasi atau konteks. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Okay, the first is dialect. Dialect is language variations based on geographical regions. For example, Javanese in Yogyakarta versus Surabaya. Jadi dialek ini tuh adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan suatu geografis ya. Contohnya adalah bahasa Jawa. Mungkin orang Jogja menggunakan bahasa Jawa yang lebih halus, sedangkan di Surabaya cenderung lebih lugas dan cepat. Jadi dialek ini memperkaya bahasa kita dan menunjukkan dari mana sih asal daerah seseorang. Next is sociolect, a language variation based on social status or professions. For example, language used by doctor versus teenagers. Jadi sosiolek ini adalah variasi bahasa yang muncul karena faktor sosial seperti pekerjaan, usia, atau tingkat pendidikan. Misalnya, cara berbicara seorang dokter saat di rumah sakit tentu berbeda dengan cara bicara remaja berbicara di media sosial gitu. Jadi sosiolek ini mencerminkan latar belakang sosial seseorang. Next is idiolect, a unique way of speaking for each individual. For example, a public figure's distinctive speech style. Jadi, idiolek adalah gaya bahasa khas yang dimiliki pribadi atau seseorang. Setiap orang pasti memiliki cara bicara yang unik, misalnya dalam intonasi, kata-kata yang sering dipakai, dan struktur kalimat gitu ya. Contohnya seperti seorang tokoh seperti Presiden Jokowi dikenal dengan gaya bicara yang tenang dan sederhana. Okay, then the last one is register. Language used in specific contexts or situations, formal versus informal. For example, job application letters versus texting a friend. Jadi register ini adalah variasi bahasa berdasarkan situasi tertentu. Dalam situasi formal seperti wawancara kerja, pastinya kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan resmi. Tapi saat berbicara dengan teman, gaya bicara kita bisa jadi lebih santai dan informal. Contohnya nih, mohon izin saya ingin meminjam buku ini versus bro, pinjam buku dong. Nah itu kan berbeda ya berdasarkan situasinya. So why is studying language varieties important? Yes, for effective communications, to avoid misunderstandings, or to understand culture and social context. Jadi ini tuh ada beberapa hal kenapa sih kita tuh
penting gitu ya untuk mempelajari gitu daripada variasi bahasa ini. Jadi supaya kita tuh bisa berbicara atau berkomunikasi secara lebih efektif. Kita juga agar kita juga tidak menyinggung orang lain tanpa sengaja gitu. Dan yang ketiga juga agar kita lebih peka terhadap konteks sosial dan budaya orang lain. Jadi dengan memahami ragam bahasa, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Okay, now look at the case example. This is the same message in different registers. Dialog formal versus informal. Jadi ini ada dialog yang formal dan informal ya. Nah, contohnya nih dalam konteks formal mungkin dia bisa bilang gini ya. Permisi, boleh saya meminjam buku ini selama 3 hari? Nah, itu contoh yang dalam konteks formal. Tapi kalau di informal mungkin kita bisa bilang kayak gini. Apalagi kalau ke teman deket ya, misalkan, bro, pinjam buku lo 3 hari ya. Nah, jadi dari ada 2 pesan ini, yang pertama yang tadi formal dan yang kedua informal, ini tuh sama-sama artinya itu kita tuh mau pinjam buku, tapi kita memiliki gaya bahasa yang berbeda. Conclusions, everyone use different language varieties, important to be flexible and context aware. And language reflects identity and social relationships. Jadi kesimpulannya adalah bahwa language variety ini adalah suatu bagian alami dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita dengan siapa sih kita berbicara dan dalam situasi apa. Dan bahasa juga tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan hubungan sosial kita. Alright, that's a wrap up our presentation on language varieties. We have seen how language can change depending on context, audience, and purpose. Hopefully, this helps us be more mindful and flexible in how we use language in different situations. Okay, thank you so much for your attention and see you!